Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan berikan kesempatan kami bersama-sama boleh menaikkan pokok-pokok doa kami di dalam persekutuan doa malam ini. Bahkan terlebih Tuhan juga kasih kesempatan kami boleh belajar bersama-sama mengenai satu topik yang tentunya ini boleh membawa kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk itu sertai kami, berikan kepada kami konsentrasi, bahkan pemahaman yang baik, supaya kami boleh mengerti akan apa yang akan kami renungkan, dan terlebih kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu untuk perenungan kami ini. Amin. Jadi malam hari ini kita akan membahas satu tema atau satu topik, yaitu yang dulu dan yang sekarang. Kelihatannya apa? Share screen saya kelihatan? Ya, itu yang akan kita renungkan bersama. Temanya yang dulu dan yang sekarang. sekarang. Oke. Nah, jadi ai-ai asuk-asuk, setiap manusia itu pasti akan melalui beberapa fase hidup. Jadi kita akan melalui fase hidup dari bayi. Nah, kita semua tentunya sudah melewatinya. Kemudian anak-anak, dan sama juga kita sudah melewati fase ini. Kemudian remaja. Nah, kita pasti juga sudah melewati ya fase ini ya, fase remaja, fase pemuda, atau Dewasa. fase dewasa, dan yang terakhir fase lanjut usia. Nah, jadi kalau saya baru sampai di dewasa ya, kalau ayah asuh itu sudah sampai di fase lanjut usia. Nah, jadi setiap kita, setiap manusia pasti akan melewati fase-fase ini semua. Gitu. Tidak serta-merta ya waktu kita buka mata, kita sudah remaja, atau kita sudah dewasa, atau kita sudah lanjut usia. Enggak. Tapi kita pasti akan melalui beberapa fase hidup ini. Nah, dan ai asuk-asuk, jadi ada yang mengatakan begini, sesuai dengan tahap perkembangan manusia, setiap fase kehidupan membawa persoalan-persoalan yang khas dan unik. Nah, ini maksudnya apa? Jadi maksudnya begini, di dalam setiap fase kehidupan manusia, itu pasti ada persoalan, ada permasalahan, ada pergumulan, ada tantangan. Ya, terkadang kan kita pikirkan begini, oh cuma lanjut usia yang punya problem, yang punya masalah, yang punya persoalan. Sedangkan bayi-bayi itu nggak punya persoalan, mereka nggak tahu apa-apa, atau anak-anak nggak tahu apa-apa, atau remaja nggak tahu apa-apa, kan remaja nggak ada persoalan. Nah, tapi dari statement ini, itu memberitahukan kepada kita bahwa ternyata di dalam setiap fase kehidupan manusia, itu ada persoalannya masing-masing. Persoalannya itu persoalan yang khas dan unik. Nah, kita coba lihat satu-satu ya. Dari persoalan balita atau anak-anak, apa sih persoalannya? Nah, persoalan yang dialami oleh anak-anak itu yang paling utama itu adalah berkomunikasi. Nah, jadi anak-anak itu kan punya sesuatu hal untuk dia utarakan, isi hatinya, pikirannya, perasaannya, apa yang ingin mereka utarakan, tetapi kan nggak bisa bicara. Jadi ada tantangan di situ, ada persoalan di situ bagaimana supaya dia bisa mengutarakan apa yang dia inginkan. Ya, bukankah kita kan orang tua atau ai atau yang sudah punya cucu kan terkadang kan cucunya itu yang masih belum bicara, tanya apa sih, mau ngomong apa sih, mau minta apa sih, inikah yang dia mau minta. Nah, jadi sebenarnya itu mereka berusaha untuk supaya mau utarakan tapi nggak utara, nggak bisa. Akhirnya pakai bahasa isyarat, gitu. Nah, baru kita cerna, oh iya maksudnya ini, oh iya maksudnya itu. Nah, jadi itu persoalan, itu permasalahan yang dialami oleh anak-anak, anak balita. Nah, kemudian kalau masuk lagi dari balita masuk ke anak-anak, persoalannya apa?
Ya, memasuki fase anak itu kebanyakan menginginkan untuk banyak main. Tapi orang tua mungkin tuntut lain, untuk belajar dan lain sebagainya. Dan juga anak-anak pada zaman sekarang, itu zaman sekarang ya, suka mau pegang handphone, gadget gitu. Tapi kan orang tua kan nggak serta-merta harus kasih. Jadi mereka bagaimana cara supaya bisa pegang handphone bisa pegang handphone lama-lama. Jadi akhirnya bujuk orang tua dan sebagainya. Nah itu persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah bagaimana dalam dunia remaja? Oh, dalam dunia remaja pun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan dari segi pergaulan, dari segi pencarian jati diri dalam tanda kutip, dari segi studi. Jadi bagaimana mereka belajar, apalagi kalau ada dalam tanda kutip ya kompetisi-kompetisi. Oh, saya mesti ranking satu, saya mesti ranking satu. Jadi bagaimana persoalan dalam belajar itu mereka mesti sungguh-sungguh mereka harus mengatasi itu dalam pertemanan-pertemanan dan lain sebagainya. Itu tantangan di dalam dunia remaja. Dalam dunia pemuda, dalam dunia dewasa, ya sama. Dalam studi bagaimana di jenjang universitas, mereka harus menyelesaikan studi, atau di dalam pekerjaan yang sudah selesai studi dan sedang menempuh pekerjaan, nah pasti akan memikirkan bagaimana saya kerja, apalagi kalau bos menuntut supaya profesional di dalam bidangnya. Maka dari itu harus belajar, harus memberikan yang terbaik sungguh-sungguh di dalam pekerjaan. Nah, belum juga dalam relasi, pergaulan, mungkin juga pacaran dan lain sebagainya, dan teknologi, penggunaan gadget, media sosial, hiburan dan lain sebagainya. Jadi itu tantangan-tantangan yang dialami oleh orang-orang dewasa, pemuda. Ya kalau orang tua, ya sama juga bagaimana dia berusaha supaya banting tulang untuk mencari nafkah guna keluarganya, di dalam pekerjaan ada tantangan yang dialami. Nah, sekarang kalau tanya bagaimana kalau lansia? Nah, kalau lansia apa yang dialami oleh lansia? Tantangan apa? Persoalan apa? Pergumulan apa yang dialami oleh para lansia? Nah, tentunya kalau kita lihat ada begitu banyak lah tantangannya atau persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, barangkali beberapa yang saya catat ini. Kesehatan. Jadi kalau dulu itu bugar, sehat, tapi bertambahnya usia, ketika memasuk usia lansia, kesehatan mulai makin menurun. Makin banyak sakit, sakit kepala, rematik, sakit kaki, sakit tangan. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, bukan cuma kesehatan, mungkin juga kekuatan. Kalau dulu waktu masih muda, oh apa kekuatannya banyak, gitu, kuat, itu bisa angkat galon. Kalau pas dulu waktu muda bisa angkat galon, bisa kerja, punya kekuatan yang lebih, yang besar. Tapi ketika masuk lansia, kekuatannya menurun. Nah, persoalan yang lain, persoalan tentang kesepian. Jadi kalau dulu waktu masih muda, waktu masih kuat, bisa jalan dan sebagainya, oh apa, relasinya banyak, banyak teman, teman di kantor, teman di sama-sama hobi, teman di pelayanan di gereja, banyak sekali teman. Tapi semenjak masuk usia lansia, mulai gak kuat untuk jalan, mulai banyak merasa sakit di sekujur tubuh, ya akhirnya cuma diam-diam di rumah dan merasa kesepian. Anak-anak sudah mungkin keluar kota, keluar negeri, nggak tinggal serumah, jadi cuma sendiri, akhirnya merasa kesepian. Nah, juga permasalahan yang lain tuh ketergantungan, ketergantungan pada orang lain. Kalau dulu bisa kerja sendiri, kalau dulu bisa melakukan semua hal itu sendiri. Jadi nggak butuh atau nggak perlu bantuan orang lain, masih bisa, masih sanggup. Tapi ketika usia semakin bertambah, apalagi masuk usia lanjut, mungkin jadi makin banyak bergantung kepada orang lain. Ada ketergantungan. Jadi kalau apa-apa mesti dibantu oleh orang lain. Jadi itu dalam tanda kutip persoalan yang dialami oleh para lansia. Kemudian juga persoalan yang lain, rasa keberartian.
Jadi maksudnya rasa berarti. Jadi dulu saya merasa dulu itu saya sangat berarti bagi banyak orang. Waktu saya masih kuat-kuat, saya masih bisa bantu orang. Waktu saya punya penghasilan, saya masih kerja, saya ada penghasilan, itu saya bisa bantu orang sehingga saya merasakan itu hidup saya berarti bagi orang lain, punya makna bagi orang lain. Tapi ketika saya masuk lansia, ya sudah nggak kerja, sudah nggak ada kekuatan yang seperti dulu lagi, rasa berartinya itu hilang. Jadi saya ini berarti atau enggak ya? Kayaknya nggak berarti saya. Saya malah jadi apa yang nggak berarti, maksudnya saya jadi bergantung kepada orang lain. Jadi bukannya berarti malahan saya membutuhkan orang lain. Kalau dulu saya itu sangat berarti bagi orang lain, saya bisa bantu orang. Kalau sekarang ya sudah enggak. Sekarang malah orang lain yang lebih berarti dari saya. Jadi saya membutuhkan pertolongan mereka dan lain sebagainya. Nah, jadi itu persoalan yang dialami oleh para usia lanjut. Mungkin ada begitu banyak juga yang lain, tetapi beberapa yang saya catat ini. Nah, dan ayat-ayat itu seperti firman Tuhan yang katakan, jadi kan firman Tuhan bilang begini dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kalau dari bagian ini kan kita sudah sering mendengarkan bahwa kalau kita ada pergumulan, kita ada permasalahan, pasti kok permasalahan itu tidak melebihi kekuatan kita. Allah tahu kalau manusia ada pergumulan, pasti pergumulan itu bisa ditanggung oleh manusia. Tuhan tidak akan kasih pergumulan yang melebihi daripada kekuatan kita. Nah, biasanya kita dengar seperti demikian kan. Nah, tapi satu hal yang saya mau katakan di sini, yaitu di dalam kata-kata pertama, dia bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang kita alami. Nah, itu berarti bahwa memang setiap fase kehidupan kita memang pasti akan ada persoalan. Seperti yang dikatakan tadi kan, persoalan-persoalan yang unik dan khas. Jadi kalau kita merasa begini, iya ya, kita semakin tua ini, semakin lanjut usia ini, semakin banyak persoalan. Nah, akhirnya ketika sudah semakin banyak persoalan, akhirnya hilang semangat, akhirnya patah semangat. Nah, yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Berarti memang pergumulan, permasalahan, kesulitan-kesulitan yang kita alami itu adalah satu hal yang biasa, yang normal. Karena apa? Karena semua alami. Di setiap fase kehidupan itu pasti mengalami itu. Kan kalau nggak setiap fase kehidupan alami, mungkin firman Tuhan ini beda mungkin. Mungkin hanya bilang begini, pencobaan-pencobaan yang orang tidak percaya kepada Tuhan akan alami. Nah, berarti ya pencobaan-pencobaan itu hanya dialami oleh orang yang tidak percaya. Sedangkan kita semua orang-orang yang percaya nggak ada percobaan, nggak ada pergumulan, nggak ada persoalan. Nah, mungkin kalau firman Tuhan bilang begitu kan, tapi ternyata firman Tuhan nggak bilang begitu. Firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Nah, itu berarti sekali lagi menegaskan bahwa setiap manusia itu punya pergumulan. Bukan cuma ai asuh di dalam lanjut usia, tetapi juga setiap fase kehidupan yang sudah sempat kita singgung tadi punya persoalan tersendiri, punya pergumulan tersendiri. Jadi firman Tuhan ini menegaskan bahwa memang betul setiap kita, setiap orang-orang di dalam fase kehidupan masing-masing itu punya pergumulan, punya persoalan masing-masing. Gitu. Baru firman Tuhan di dalam bagian yang lain. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33 dikatakan begini, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tentunya ini penganiayaan ini dan juga permasalahan-permasalahan yang lain yang disampaikan. Nah, berarti dia mau bilang apa? Dalam dunia, firman Tuhan mau bilang apa? Dalam dunia.
Berarti selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, maka kita akan selalu punya pergumulan. Selama kita masih ada napas, selama kita masih hidup, maka permasalahan, persoalan itu merupakan sesuatu yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, ayat firman Tuhan ini menegaskan bahwa memang setiap kita pasti punya pergumulan. Orang yang hidup pasti ada pergumulan. Orang yang hidup itu pasti punya persoalan masing-masing. Ya, sekali lagi seperti yang sudah singgung sedikit di atas ya, yang bilang bahwa setiap manusia, fase kehidupan manusia itu pasti punya persoalan tersendiri, punya persoalan yang unik dan khas. Termasuk juga AI, asup-asup yang sedang di dalam fase lanjut usia, punya persoalan masing-masing. Dan itu ditegaskan oleh firman Tuhan. Nah, sehingga kalau kita bilang yang dulu dan yang sekarang, nah sekarang pertanyaannya, kalau yang dulu dan sekarang kan kita bisa katakan begini, oh yang dulu saya sehat, tapi sekarang mana? Gitu. Karena punya pergumulan masing-masing ya, mungkin pergumulan tentang kesehatan kan, jadi bisa katakan, oh iya yang dulu itu saya sehat, tapi sekarang gimana ini? Nah gitu. Yang dulu saya kuat, tapi sekarang bagaimana ya? Nah, yang dulu saya punya banyak sahabat, tapi sekarang, aduh, bagaimana ya sekarang? Yang dulu bisa melakukan semuanya sendiri, tapi sekarang bagaimana ya? Nah, yang dulu saya tulang punggung, tapi sekarang bagaimana ya? Nah, apakah AI dengan asup-asup pernah memikirkan hal ini atau pernah ngomong begini, no? Jadi ketika sudah dalam lanjut usia sekarang pernah mengeluarkan kata-kata ini. Iya, yang dulu itu saya sehat, tapi sekarang ya bagaimana ya? Yang dulu itu saya kuat, tapi sekarang bagaimana ya? Yang dulu itu saya punya banyak sahabat, tapi sekarang sendirian di rumah. Yang dulu bisa melakukan semuanya sendiri, tapi sekarang bagaimana ya? Yang dulu saya tulang punggung, tapi sekarang bergantung ke anak-anak, bergantung ke yang lain. Nah, mungkin AI Asuh ini pernah berpikir mungkin atau pernah bicara seperti demikian kan, yang dulu dan yang sekarang seperti bagaimana. Nah, kalau saya tarik lebih lanjut lagi, nah sekarang bagaimana dengan kerohanian? Kalau ini kan yang dulu sehat, kuat, punya banyak sahabat, bisa melakukan semua sendiri, baru dulu juga tulang punggung, tapi sekarang bagaimana? Nah, lantas bagaimana kau dengan hal-hal yang rohani? Dengan hal-hal rohani, apakah kita pernah memikirkan atau apakah kita pernah bilang seperti demikian yang dulu dan yang sekarang? Bagaimana? Apakah kita pernah bilang begini? Dulu saya dekat dengan Tuhan, tapi bagaimana sekarang ya? Dulu saya taat kepada Tuhan, tetapi bagaimana ya sekarang? Dulu saya setia kepada Tuhan, tapi bagaimana sekarang ya? Dulu saya semangat dalam Tuhan, tapi bagaimana ya sekarang? Dulu saya bergantung kepada Tuhan, tapi bagaimana sekarang? Nah, apakah kita kalau bicara tentang rohani, apakah kita juga pernah mengatakan hal ini? Dulu saya dekat dengan Tuhan, tapi sekarang aduh sudah jauh dari Tuhan. Dulu saya taat kepada Tuhan, tapi sekarang aduh sudah nggak taat lagi kepada Tuhan. Dulu saya setia kepada Tuhan, tapi sekarang aduh sudah kurang setia saya. Atau aduh sudah nggak setia saya ini. Dulu saya semangat dalam Tuhan. Waktu saya masih muda, waduh saya pelayanan kemana saja saya ikut pelayanan. Tapi sekarang aduh sudah nggak semangat lagi, sudah malas-malasan. Nah dulu saya bergantung kepada Tuhan. Tapi sekarang, aduh, saya sudah kurang bergantung kepada Tuhan karena saya merasa, apakah Tuhan itu masih layak untuk saya gantungkan harapan saya?
Tuhan tahukah dengan kondisi saya? Itu. Jadi Tuhan tahu kondisi saya dan Tuhan mau kan menolong saya. Nah, kalau Tuhan masih mau, saya bergantung. Tapi kayaknya cuma dulu loh yang saya bergantung kepada Tuhan. Kalau sekarang saya sudah nggak terlalu lagi bergantung kepada Tuhan. Nah, apakah seperti demikian? Kalau tadi bicara tentang hal fisik, sekarang bicara tentang rohani, apakah seperti demikian? Nah, ayat-ayat satu, jangan sampai kita itu mengatakan dulu dan sekarang yang seperti ini, yang seperti tadi, bahwa jangan sampai kita mengatakan ini, iya, dulu itu saya dekat dengan Tuhan, tapi sekarang saya jauh dari Tuhan. Nah, jangan sampai itu yang sedang kita alami atau itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita bicara dengan orang lain dengan sama usia indah, keken, terus kemudian iya ya dulu itu saya dekat sekali dengan Tuhan, tapi sekarang saya jauh dari Tuhan. Nah, jangan sampai seperti demikian. Iya, dulu itu saya taat kepada Tuhan, tapi sekarang waduh nggak taat lagi kepada Tuhan. Nah, tentunya kan saya juga percaya bahwa AI kan dan asuh-asuh kan pasti nggak mau juga ya seperti demikian ya. Nggak mau, aduh iya dulu saya taat tapi sekarang sudah nggak taat lagi kepada Tuhan. Iya, dulu itu saya setia kepada Tuhan. Sekarang nggak setia lagi. Ada begitu banyak pikiran yang masuk ke dalam pikiran saya sehingga membuat saya nggak taat lagi kepada Tuhan, nggak setia lagi kepada Tuhan. Nah, tentunya kan kita nggak mau seperti demikian ya. Jangan sampai seperti demikian ya. Baru kemudian, iya dulu saya semangat dalam 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 Tuhan, tapi sekarang waduh sudah nggak lagi semangat nih. Ya karena apa? Karena kesehatan saya sudah menurun. Saya pengen semangat tapi kesehatan saya sudah menurun, akhirnya sudah nggak semangat lagi dalam Tuhan. Nah, apakah benar demikian? Apakah hanya karena kesehatan, kemudian kita bisa bilang, iya, dulu saya semangat, sekarang saya sudah nggak semangat. Nah, jangan sampai juga bilang begini, iya, dulu saya bergantung kepada Tuhan, tapi sekarang, aduh, sudah nggak bergantung lagi kepada Tuhan. Nah, jangan sampai seperti ini. Dan tentunya saya percaya bahwa AI asuh pasti nggak mau seperti demikian ya, nggak mau seperti demikian seperti ini, maksudnya mengatakan bahwa iya dulu saya setia tapi nggak setia lagi. Nah, alangkah indahnya atau betapa indahnya kalau kita mengatakan begini, yang dulu dan yang sekarang itu begini. Yang dulu saya dekat dengan Tuhan, yang sekarang makin dekat lagi dengan Tuhan. Nah, itu indah ya. Itu jadi satu kesaksian yang indah di dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang begini, iya, dulu itu saya dekat dengan Tuhan, dan sekarang itu saya makin dekat dengan Tuhan. Nah, saya percaya ayat yang ada di sini adalah orang-orang yang iya ya dulu dekat dengan Tuhan, sekarang itu makin dekat dengan Tuhan. Yang dulu itu saya taat kepada Tuhan, yang sekarang saya makin bertekad untuk taat kepada Tuhan. Nah, betapa indahnya ya, kalau itu yang kita alami, kalau itu yang sedang kita alami dalam kehidupan kita ini. Saya dulu saya taat, waktu muda saya taat kepada Tuhan, dan sekarang waktu saya sudah lanjut usia, saya bertekad untuk saya boleh makin taat kepada Tuhan. Oh, indah sekali ya kalau seperti ini yang bisa keluar dari mulut kita, dan yang seperti ini situasi yang kita alami. Kita taat kepada Tuhan dan sekarang makin taat kepada Tuhan. Yang dulu saya setia kepada Tuhan, yang sekarang saya makin bertekad untuk setia kepada Tuhan. Oh, indah sekali ya kalau kita mengalami hal yang demikian. Yang dulu saya semangat dalam Tuhan, yang sekarang saya makin bersemangat di dalam Tuhan. Betapa indahnya ya kalau itu yang sedang kita alami. Dulu waktu saya masih muda, saya punya semangat yang berapi-api, semangat yang berkobar bagi Tuhan. Dan sekarang, saya makin bersemangat dalam Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah saya. Tuhan itu adalah Allah yang layak untuk mendapatkan semangat saya, semangat pelayanan saya, dan lain sebagainya. Jadi saya makin semangat di dalam Tuhan. Betapa indahnya ya. Kemudian yang dulu itu saya bergantung kepada Tuhan, dan yang sekarang saya makin lagi bergantung kepada Tuhan. Waktu saya masih muda aja, saya itu tidak berpatokan kepada kekuatan sendiri karena saya tahu saya nggak sanggup. Saya perlu bergantung kepada Tuhan. Dan sekarang saya makin bergantung kepada Tuhan karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan saya percaya bahwa
saya makin harus bergantung kepada Tuhan. Oh, betapa indahnya ya kalau keadaan kita seperti demikian. Kita mengatakan bahwa kita bergantung kepada Tuhan dulu, dan sekarang kita makin bergantung kepada Tuhan. Betapa indahnya kalau itu yang bisa kita kasih, itu yang menjadi keadaan kita pada saat sekarang, atau itu yang bisa kita lontarkan, yang bisa kita keluarkan dari mulut kita. Yang dulu saya bergantung dan sekarang saya makin bergantung, dan seterusnya. Nah, tetapi kita harus tahu apa sih kuncinya supaya kita bisa mengatakan demikian. Kuncinya itu apa sih? Supaya setiap kita itu boleh mengalami hal yang demikian. Kalau dulu saya setia, sekarang itu saya makin setia lagi kepada Tuhan. Kalau dulu saya taat, sekarang saya makin taat lagi kepada Tuhan. Kalau dulu saya bergantung kepada Tuhan, maka saya sekarang makin bergantung kepada Tuhan. Kalau dulu itu saya dekat dengan Tuhan, maka sekarang itu saya makin dekat dengan Tuhan. Nah, kita perlu tahu kuncinya. Kalau kita nggak tahu kuncinya, maka kita akan mudah terbawa arus dengan memikirkan diri sendiri. Oh iya, kesehatan saya kan makin menurun, jadi bagaimana saya mau makin setia kepada Tuhan? Nah, saya makin tidak berarti dalam hidup saya. Jadi bagaimana saya bergantung kepada Tuhan? Tuhan mungkin bilang, oh sudah nggak peduli lagi karena sudah lanjut usia. Tuhan masih lebih memedulikan orang-orang yang muda, yang masih punya tenaga, masih punya kekuatan. Saya kayaknya sudah nggak berharga lagi. Nah, tentu saja nggak seperti demikian kalau kita tahu kuncinya. Dan kuncinya itu apa? Kuncinya itu adalah jangan memandang kepada diri sendiri, jangan fokus kepada diri sendiri, tetapi pandanglah kepada Tuhan. Ini yang menjadi kuncinya, ini yang menjadi fokus daripada kita semua. Itu. Jadi kalau ketika kita memandang kepada diri kita sendiri, aduh saya yakin dan saya percaya makin hari itu semangat kita itu dalam Tuhan pasti akan menurun. Kalau kita hanya memandang kepada diri kita, fokus kepada diri kita, saya yakin kok dan percaya pasti makin hari itu kesetiaan kita itu makin memudar. Taat kita itu makin hari itu makin akan tergerus oleh pemikiran terhadap diri sendiri. Artinya jadi nggak taat. Kalau kita pandang kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita pandang kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang kita butuhkan adalah Dia, maka saya percaya, kalau dulu kita setia, maka sekarang kita akan bertekad makin setia. Kalau dulu kita taat, maka sekarang kita akan bertekad makin taat. Kalau dulu kita dekat dengan Tuhan, maka sekarang itu kita akan berusaha untuk makin dekat dengan Tuhan. Kalau kita memandang kepada Tuhan. Dan ini pun yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur bilang begini dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya, ini pemazmur nggak mau fokus kepada dirinya sendiri. Pemazmur tidak mau fokus kepada persoalannya, pergumulannya, dan juga kemudian membandingkan dengan orang lain yang lebih senang dari dia, orang lain yang kelihatannya lebih menikmati hidupnya, itu dia nggak mau lagi. Tapi sekarang yang dia pandang adalah Tuhan. Yang dia fokuskan kepada pemikirannya itu adalah Tuhan. Jadi dia memfokuskan Tuhan daripada dia memfokuskan dirinya sendiri. Dan sekali lagi, ketika dia memfokuskan dirinya kepada Tuhan, maka pemazmur itu boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Pemazmur itu boleh semakin taat di dalam Tuhan karena fokusnya itu bukan kepada dirinya sendiri, fokusnya bukan kepada keadaan di sekitar, tetapi fokusnya itu adalah kepada Tuhan. Iya. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah fokus kepada Tuhan, kita nggak fokus kepada diri kita sendiri kan? Kita nggak fokus kepada keadaan kita. Karena kalau kita fokus kepada keadaan kita, ya pastilah keadaan itu pastilah setiap kita punya masalah. Pastilah setiap kita punya persoalan. Pastilah setiap kita itu punya pergumulan. Jadi kalau kita fokus kepada pergumulan kita, persoalan kita, permasalahan kita, aduh, kita nanti akan makin
tidak dekat dengan Tuhan, tidak setia, tidak taat, tidak bersemangat. Nah, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, kita pun harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan? Yaitu apa? Tetap setia baca Alkitab. Amin. Amin. Dulu saya itu waktu muda saya rajin baca Alkitab. Sekarang saya mau terus baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu kita akan dapat kekuatan. Karena dalam Alkitab itu kita akan dapat apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan itu saya mau. Jadi tetap saya setia untuk baca Alkitab. Tetap setia berdoa. Ya, kalau sudah apa ya, kesehatan sudah makin menurun, mungkin banyak yang nggak bisa dilakukan. Tapi kan berdoa bisa. Nah, tetap setia di dalam berdoa. Tetap setia di dalam beribadah. Amin. Sebisa mungkin kalau ada kekuatan bisa ke gereja beribadah, setia di dalam beribadah. Karena saya tahu dengan beribadah itu akan membuat saya makin dekat dengan Tuhan. Saya tahu dengan saya setia beribadah, maka itu akan membuat saya tetap bersemangat. Karena ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak kekuatan yang Tuhan berikan melalui kita beribadah dan lain sebagainya. Tetap setia ke persekutuan. Ya, usia indah Kesen dan sebulan sekali yang di hari Jumat di akhir bulan. Nah, kalau ada persekutuan tetap setia. Karena dengan persekutuan itu kita bisa saling menguatkan. Kita bisa bicara dengan sesama usia indah yang lain, kan, sesama rekan pelayanan. Kita bisa dapat kekuatan dari itu. Kita bisa saling menghibur. Iya, walaupun kita ini apa anak-anak cucu-cucu itu sudah jauh, sudah di luar kota, sudah di luar negeri, tapi tetap Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita boleh dapat kekuatan dari itu, dari persekutuan. Dan kekuatan itu ya bisa membuat kita makin semangat dalam Tuhan, setia dalam Tuhan, taat dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tetap setia melayani. Walaupun mungkin saja dulu itu pelayanan mungkin, dulu itu saya setia kalau PI keluar kota begitu. Tapi sekarang ya PI sudah nggak bisa keluar kota, tenaga kekuatan sudah nggak seperti dulu. Nah, tapi kan kita masih bisa PI yang di sekitar sini, gitu ya. Yang orang-orang yang kita lihat tahu, oh iya ada si A yang belum percaya, ayo kita beritakan Injil yuk. Nah, kita setia melayani di dalam Kristen juga ada begitu banyak pelayanan. Nah, kita bisa mengambil bagian untuk pelayanan. Dan juga tetap setia untuk kabarkan Injil, seperti yang saya katakan tadi. Setia di dalam kabarkan Injil. Nah, semua yang kita lakukan ini tentu saja itu adalah untuk kerohanian kita. Tentu saja itu adalah untuk pertumbuhan kerohanian kita. Itu adalah apa yang kita butuhkan, sehingga itu bisa membuat kita makin setia, bisa membuat kita makin dekat dengan Tuhan, makin taat dengan Tuhan, makin bergantung dengan Tuhan. Sehingga bisa menjadi kesaksian kita bisa mengatakan, iya, yang dulu saya setia, sekarang saya bertekad makin setia kepada Tuhan. Yang dulu saya taat, sekarang saya bertekad makin taat kepada Tuhan. Dan lain sebagainya. Ya, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau kesaksian juga boleh. Ada yang mau cerita aja. Yang dulu bagaimana dan yang sekarang bagaimana, ya boleh juga. Silakan. Ya, Santau. Ya, silakan nih. Ya, saya dulu tuh sehat. Wah, kemana-mana aku digonceng pegawai, naik motor, ke pasar. Tapi sekarang udah bisa. Lagi, udah sehat lagi. Dulu saya kuat pergi pasar angkat ikan 20 kilo, satu tangan 10 kilo, 10 kilo. Itu jualan bakso, jualan somai. Sekarang udah bisa. Terus dulu saya banyak teman, sering hangout. Hari ini bagaimana kafe lah, terus bagaimana lah, jalan lah.
Waduh, sekarang nggak bisa, sudah nggak sehat, nggak bisa. Dulu saya semua bisa kerjain. Wah, kalau mati air, saya tampung air satu tangan satu ember air. Ini kali air mati, cuma bisa isi, nggak bisa angkat. Nah, itu sudah ternyata dulu sama sekarang itu beda, sudah jauh. Tapi syukurlah dulu saya ngaku ya, rohani saya itu suam kuku. Nah, tapi sekarang saya lebih dekat pada Tuhan. Amin. Saya ikut semua kegiatan, meskipun saya nggak bisa pergi besok, tapi saya lihat ya kalau minggu siapa dah bisa ke gereja lama, saya kasih tahu Maria Seng itu, nah siapa datang kamu harus besok ya. Nah, lebih perhatian, lebih perhatian sesama gitu loh, saudara seiman. Kalau dulu saya tuh pokoknya senang-senang jalan ya. Bilang siapa, Ciabi kalau bukan jam 11 pulang malam itu pintu ketawa bilang. Jadi dulu itu saya lebih senang kegiatan di luar. Nah, sekarang saya nggak sehat lagi, lebih ada di rumah, lebih apa dekat Tuhan, ikut kegiatan persekutuan apa saya lebih dekat, lebih itu ya. Jadi dulu saya nyanyi Cincin Puhicia, wah sekarang saya bilang sang tisu mentepinan so, waduh gitulah. Jadi perubahan dulu sampai sekarang banyak perubahan, ya itu aja. Nah, ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Memang secara Santo nggak tahu kan, Santo? Cintian Bu Ija itu apa? nggak tahu kan. Cinyen Bu Ija. Cintian Bu Ija, dia hari ini nggak mau pulang. Oh. Ada Ya, lagu itu dulu. Sekarang sudah. Ya. Sekarang Kalau yang, hari-hari di rumah. tapi kalau yang nyanyi itu saya tahu kan ya, Lagu Tuhan, trail Mandarin gitu, contoh. Tuhanlah Itu perlindungan bukan? lagu duniawi yang jenis puija. Lagu Nah, kalau duniawi, sekarang lagu trennya lagu Mandarin. duniawi sudah sekarang lagu-lagu rohani. Tapi yang kalau Abi bilang yang sekarang itu yang lagu rohani kan, yang Tuhanlah perlindungan bukan? Hah? Kan tadi kan ada pakai dua bahasa Mandarin kan. Kalau yang dulu ya yang itu yang saya nggak paham kata-katanya. Baru yang sekarang kan yang nyanyi itu kan Tuhanlah perlindunganku kan. dia Santo, dia sudah rubah lagunya. Dulu Nah, cuma itu Tuhan ada perlindunganku. Sekarang nyanyi sekarang Tisu, sang tisu mentepinan so. Nah, Lah, sampai kemungkinan so. nah. Dulu Cintian Bu Ija. Nah ini Hari contoh. nggak mau pulang. Saya mau sedikit masukkan ya. Kita kan masuk usia ini memang pasti nggak bisa secara jasmani, pasti nggak bisa kuat ya, lemah segala hal. Nah kita usia 60 tahun ke atas ini kalau di gereja ini kan duduk terlalu lama nggak bisa, terus mata ini baca juga bisa capek. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang mempengaruhi kerohanian kita. Misalnya kita ibadah duduk nggak bisa lama, udah ngantuk ya. Kalau sudah kelamaan dengar firman Tuhan yang panjang itu kita bisa ngantuk. Apakah menurut Santo ada masukan-masukan? Maksudnya ini sebagai kita apa? Maksudnya apa ya? Kelemahan kita ini kan nggak bisa kita atasin ya, secara jasmani ini nggak bisa kita atasin. Kadang-kadang saya mau dengar firman Tuhan terlalu lama juga saya bisa mulai goyang-goyang sudah. Apalagi kita punya kolesterol tinggi itu ya, ngantuk aja di bawah kan. Nah, tapi saya makan permen, saya kasih pedas-pedas permen gitu. Kan jadi ndak enak di gereja kita makan permen kayak apa? Sembunyi-sembunyi gitu kan. Nah, kalau menurut Santo itu solusi yang kita ambil ini salah dah gitu. Kalau pertama-tama ini kan memang kalau kesehatan kan memang nggak bisa dipungkiri ya, nggak bisa dipungkiri kan kalau semakin bertambah usia kan kesehatannya makin menurun gitu. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Nah,
mungkin yang bisa kita akalin, pertama, kalau besok mau ibadah, berarti malam ini kita usahakan tubuh kita fit. Nah, entah kita tidur cepat, atau entah kita mengkonsumsi makanan yang, pokoknya membantu kita supaya besok kita bisa konsentrasi. Tapi, kalau itu pun yang kita lakukan tetap, besoknya tetap karena kesehatan, ya berarti mau tidak mau, kalau saya sih nggak masalah makan permen gitu. Makan permen itu, atau yang kedua kita bisa mengulang lagi di rumah ketika pulang, yang mengulang lagi firman Tuhan. Kalau sekarang kan sudah ada YouTube kan, jadi tertolong lah sudah ada YouTube, jadi kita bisa dengar pada saat momen-momen waktu-waktu yang kita fit lah istilahnya itu. Nah, tapi kalaupun nggak ada YouTube, kan ada hal-hal yang lain yang difasilitasi, ya seperti morning blast, seperti bacaan Alkitab. Saya yakin kok, percaya juga yang itu juga itu membantu kerohanian kita. Amin. Gitu. Ya. Saya Karena nggak memang tahu kalau- teman-teman ini punya masalah enggak ini apa. Kalau saya lihat sih masalah di Tesen ini ya itu enggak boleh duduk, enggak bisa duduk terlalu lama. Kalau duduk terlalu lama kita sudah mulai apa? Rasanya udah mulai fly, udah ini gitu. Kalau teman-teman enggak tahu bagaimana ya, itu kendala setiap orang yang tua itu biasanya gitu. Karena Iya. saya lihat Kotak sekarang sudah mulai gitu. Kalau dia duduk di depan TV, dia udah mulai ngantuk. Jadi ketiduran, TV-nya nyala, dia juga ikut. Dia tidur, padahal dia nggak lihat TV. Dia tidur, gitu. Jadi ngebayangin bagaimana kita ini kalau dengerin firman Tuhan, lagi dengerin seminar. Itu kemarin saya ikut seminar ya. Memang yang seminar itu yang paling melelahkan. 3 jam yang di Bali. 3 jam di GRII punya seminar. Waduh, saya sudah mulai nggak tahan sudah. Nggak tahan, kayaknya udah mulai nggak terima ini, ngantuk, terus jadi nggak enak gitu. Ini yang jadi pergumulan kita ya. Tapi saya berusaha terus mencatat, dan itu permen pedas-pedas itu supaya saya tetap konsen gitu. Itu yang saya lakukan sih. Nah, itu saya jadi juga sedikit merasa, oh, saya ini orang berdosa kah? Kalau dengerin ini firman Tuhan kok saya makan permen ya. Nah, tapi itu saya atasin dengan supaya saya bisa tetap konsen gitu. Nah, itu yang saya lihat di masalah orang tua sekarang. Pengen sih kita bertumbuh, mau ikut seminar, mau baca Alkitab bisa 4 pasal ya. Sekarang kita lagi ikut baca 2 pasal, 2 pasal. 2 pasal itu aja kayaknya sudah mata kita mulai berkaca-kaca, sudah nangis kayak itu. Karena kita pakai kacamata. Jadi agak melelahkan. Kan ditantang, maukah ikut yang 4 pasal misalnya. Wah, itu sudah. Jadi kita pengen target kita, maksudnya kerohanian kita lebih dari itu, tapi kita nggak mampu gitu seusia gitu. Makanya saya menilai zaman dulu itu waktu kita masih muda kita sibuk dengan pekerjaan. Sekarang kita sudah masa tua, harusnya kita memang punya waktu banyak. Tapi ya kendala kita yaitu kita mulai lemah secara jasmani, nggak bisa melakukan banyak hal ya. Dengar-dengar juga sudah masalah ya semua orang. Tadi itu Pak Paulus waktu kita lagi ini pertemuan ini, Pak Paulus telepon saya. Dia mau masuk tapi udah jam 8:30. Saya bilang udah lewat jauh. Tadi saya ambil teleponnya, saya sudah lewat jauh. Dia nggak ngerti masuk. Nah, ini kan kita orang tua semua mengharapkan orang muda. Jadi kita bergantung sama orang muda. Nggak ngerti cara, apalagi tadi semua pada mau masuk tuh mau pakai password lagi. Waduh, untung sekarang bisa langsung ada link yang dipencet, bisa langsung connect. Nah, itu contoh jadi pergumulan kami di usia indah, di usia Tesen ini. Tapi bersyukurlah kita ini masih tetap bisa ikut persekutuan doa ya. Ikut ini, kita patut bersyukur, dan kita meskipun hanya 13 orang ya, tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Itu aja sih. Puji Iya. Tuhan. Saya juga melihat bagaimana semangat
usia Indah Tosen ini memang luar biasa. Walaupun ada banyak keterbatasan, terutama dengan kesehatan, dengan fisik, tapi semangatnya luar biasa. Nah, kalau yang Amin. soal permen ini nggak masalah bagi saya itu. Kita juga hamba Tuhan terkadang minum kok. Karena kalau tenggorokan agak kering kan nanti di atas nanti nggak bisa bicara. Jadi saya berapa kali minum pada saat mau khotbah saya minum. Yang penting intinya tujuan dari itu. Jadi maksudnya kan ketika kita makan permen, kita bukan punya motivasi, aduh ini khotbah model begini, saya mau senggang dengan makan permen aja. Ini bosan, jadi cara kasih hilang bosan apa ya? Saya makan permen. Nah, kalau motivasinya begitu ya pasti salah. Tapi kan Oh, motivasinya kan bagus. Saya ingin supaya saya bisa konsentrasi. Nah, dengan keterbatasan fisik yang kalau mau tahan 1 jam, 2 jam dengan khotbah nggak bisa, ya saya makan permen. Nah, itu nggak masalah. ya. Iya, gitu. Dan memang kalau bicara kesehatan fisik, mau tidak mau, suka tidak suka, memang makin bertambah usia, pasti kesehatan makin makin menurun, gitu. Jadi mungkin barangkali kalau memang agak agak lama nggak bisa duduk, kalaupun mau berdiri, ya saya nggak masalah sih, bagi saya nggak masalah, karena saya berdiri ini bukan mengganggu ibadah, tapi saya berdiri karena memang nggak tahan, gitu. Nah, cuma memang dilakukan itu mesti dengan bijaksana. Nah, mesti dengan bijaksana itu bagaimana? Mungkin kita cari posisi, kita sudah tahu kan kita nggak bisa duduk lama ini. Jadi kita cari posisi yang nantinya kalau kita berdiri nggak akan mengganggu yang lain. Nah, begitu supaya yang lain mau ibadah nggak terganggu juga kan? Nanti orang ibadah, ini berdiri terus atau asuk ini berdiri terus terganggu gitu. Tapi kalau mau berdiri nggak masalah karena memang terbatas, memang nggak bisa duduk lama. Itu. Dan saya rasa ya kita semua harus mengerti. Tuh, hamba Tuhan, jemaat yang mesti mengerti karena memang posisinya seperti demikian. Ini usia ini nih punya semangat loh, mau bertumbuh dalam Tuhan. Mereka sudah terbatas fisik, kesehatan, tapi kita mau datang, bersemangat dalam ibadah, tapi nggak bisa duduk lama. Masa kok berdiri terus kita mau marah? Masa mau berdiri terus kita bilang begini, aduh ini nggak ibadah yang benar. Nah, bukan begitu kan? Kan usia Indah kan berdiri karena nggak bisa tahan lama dulu. Gitu. Jadi saya rasa sih nggak masalah. Cuma ya itulah mempertimbangkan maksudnya posisi duduknya di mana supaya pas mau berdiri yang lain nggak terganggu. Nah, itu. Makan permen silakan, tapi motivasinya memang betul nggak bilang kok bosan jadi makan permen aja gitu. Dan kan makan juga kan nggak mengganggu yang lain kan nggak kan makan kan dulu supaya bisa bisa konsentrasi. Ya silakan aja gitu. Saya sering kalau khotbah minum selalu. Jadi ada minuman di depan, jadi saya sering minum. Khotbah minum supaya nggak kering tenggorokan nanti di atas batuk-batuk. Gitu. Ya saya banyak minum. Kalau mau makan bonbon itu duduk sebelahnya Ayen. Ayen di atas banyak bonbon, dia biasa tawar saya makan bonbon. apalagi kan permen kan satu kali isi di mulut kan langsung habis kok. Beda dengan kue. Kalau kue kan kita pegang begitu makan satu-satu begini. Nah itu terkesan nggak sopan lah begitu masa ibadah kalau kue kan. Tapi kalau permen kan satu kali isi kan langsung di mulut kan terus langsung diam kan begini. Nah itu jadi nggak masalah. Kalau kue nanti gigit satu terus yang lain lihat juga kan. Kertasnya ada bunyinya, Santau. Kalau buka bonbon punya kertas ada bunyi cek gitu loh. Oh nanti lebih kasih pelan lagi bukan nggak masalah itu. Karena memang maksudnya tujuannya jelas, motivasinya jelas. Karena nggak bisa konsentrasi lama, bukan begini ya, nggak bisa konsentrasi lama bukan karena begini. Semalam lagi nonton bola. Oh saya semalam nonton bola saya ngantuk akhirnya nggak bisa konsentrasi saya makan permen. No itu salah itu nggak bijaksana. Sudah tahu-tahu besok mau ibadah, malam ini nonton bola. Akhirnya apa? Ngantuk, besok ibadah, nggak konsentrasi, makan permen. Nah, lain. Tapi kan ini memang karena usia Indah yang sudah seperti demikian. Usia Indah, ya kesehatannya sudah menurun, ya memang nggak bisa tahan lama. Jadi silakan. Nanti buka permen, buka pelan-pelan aja. Bukanya pelan-pelan. Tapi kalaupun masih bunyi, ya nggak masalah. Kalau masih bunyi, nggak masalah. Karena kan tujuannya jelas kan. Gitu. Saya mau bertumbuh, tapi saya nggak bisa konsentrasi lama. Nah, saya bisa konsentrasi kalau lagi makan permen, ya silakan. Iya. Dan kalau kita mau minum air itu nanti
Bentar-bentar ke WC. Berarti boleh sangu permen ya contoh ya. Iya. Nanti ini minggu pesan ini bawa permen semua ini. Permen aja pungsen 1 kali mas. Nanti jadi sakit gula kalau udah perlu jangan ya. Bawa paling banyak. Nah itu juga kalau ada penyakit diabetes berarti jangan nanti kan Pesan bawa nggak permen menikmati juga semua cari nanti. sakit. Cari sakit nanti. Bawa yang pedas-pedas. Nah ini sharing lah. Ada yang mau sharing enggak? Kalau enggak baru saya sharing sesuatu yang Silakan. Debbie aja sharing, Debbie. Silakan ini nih. ceritanya. Memang kita makin tergantung pada orang lain ya. Makin tua makin tergantung pada orang lain. Secara khusus kita beli barang ya. Saya pergi mau beli baju di mall kan. Anak saya tinggal di apartemen tuh yang Jakarta itu. Atasnya apartemen, di bawahnya mall. Jadi saya gaya turun sendiri mau belanja ini. Jalan-jalan lihat ada baju-baju batik. Lihat angka itu padahal 800, saya kira 300. Waduh, Udah gitu ambil bayar. Bayar itu dia ketek-ketek, saya yang nggak lihat, langsung pakai kartu debit bayar 800. Sampai di rumah saya bilang sama anak saya, ini bajunya bagus loh, 300.000 dia lihat. Hah? Mama ini 800 begini. Saya nggak bawa kacamata. Nah ini sesuatu yang memang memang tidak bisa kita hindarin, bahwa kita makin tergantung. Jadi anak saya, Mama lain kali jangan pergi belanja sendiri ya, kalau nggak bisa lihat harga dengan jelas. Sekarang saya mau lihat harga, kemarin saya ke Pentasiti itu. Ada sesuatu yang mau saya cari, mau ngadoin orang. Jadi saya bawa keponakan saya, lihat harganya berapa. Itulah, nggak bisa belanja sendiri lagi. Terus yang Ciabi ngomong dulu dia biasa naik taksi sendiri, sekarang dia nggak bisa, sudah dia bersandar sama orang untuk bawa dia. Nah inilah yang menjadi keterbatasan kita ya, yang tua-tua ini. Contoh kan masih muda, jadi nggak tahu, nggak maklumin. Terima kasih sharingnya. Iya, memang betul, memang penekanan saya memang bukan terletak kepada keterbatasan fisik, karena itu memang pergumulan yang dialami oleh setiap orang di fase kehidupannya. Gitu. Jadi kalau lansia, ya pasti yang dialami itu. Nah, penekanan saya yang soal rohani, jangan sampai maksudnya karena kan bilang, oh ya dulu saya begini, sekarang jadi begini. Nah, apakah yang rohani juga seperti demikian? Dulu saya setia, sekarang nggak setia lagi. Nah, jangan seperti demikian. Kalau fisik ya pasti sudah seperti demikian. Dulu bisa kerjakan semua, sekarang pasti nggak bisa. Dulu sehat, sekarang makin menurun. Nah, itu memang sudah hal yang wajar lah untuk usia indah. Jangan sampai kerohanian juga yang seperti demikian. Jangan sampai kerohanian seperti demikian. Dulu saya setia, tapi sekarang saya sudah nggak setia lagi karena ada begitu banyak di pikiran. Nah, dulu saya salah, tapi sekarang jangan seperti demikian. Itu Ya, Anda boleh. Makin harus setia. Tapi AI di sini dengan asal usul di sini sekali lagi ini jadi teladan buat kami yang muda. Melihat bagaimana semangatnya. Puji Tuhan. Iya, semangat di penginjilan, semangat di pembesukan. Nah, luar biasa memang. Ada yang kepala 6, kepala 7, kepala 8. Iya. Kepala 8 masa ada. Tapi itu Maria Regina, dia meskipun 85 tapi dia sehat loh ya. Maka saya kadang-kadang kenapa dia 85 sehat, kok saya 70 sudah enggak sehat ya, kakiku enggak bisa jalan. Tapi Ciabi juga hebat kok. Nah, itu dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Makanya tadi ayat ya percobaan yang saya alami kan tidak melalui manusia itu. Nah, jadi ini ayat ini terhibur saya. Contoh, ya. Contoh ini terusan nanti masuk di YouTube lagi ya? Ada di YouTube? Iya, ada. Oh, nanti kan kalau aku pas santai kan kita buka ulang lagi. Kadang-kadang kan kita, tadi aku buka catat nggak punya pulpen, jadi saya bilang saya
catat, cari pulpen nggak ketemu lupa. Baik. Ada tapi Iya, lanjut. tapi belum dalam jangka waktu dekat ini ya. Bukan belum dalam jangka Seminggu. hari ini. Mungkin nanti minggu depan gitu. Nanti Oh, sampai iya, iya. upload nih. Nanti Iya. saya kasih tahu nih kalau Dulu, stop saya kasih Iya. linknya. Ya. Ya biasa aku nyatat, tadi nggak ada pulpen jadi nggak catat. Oh ya, terima kasih ya. Ice mau catat. sharing nih Ice. Nih Ice, sharing Itian nih. Ya gitulah. Dulu mungkin juga sehat kuat lah ya. Sekarang ya udah begitu lagi. Tapi Cimei Sama. hebat loh. Paling pagi di persekutuan itu selalu dia yang duluan. Persekutuan doa pagi, doa malam. Oh, Dia yang duluan. Ya, duluan. Ayo, semangat Ai ini dan Iyalah. semangat luar biasa. Tunisia, ada itu enggak? Ada Ada masukan enggak? Iya. Belum, Dek, belum. Cici sehat-sehat aja kah? Ya sehat, puji Tuhan. Sisi Iya, iya. Di Jakarta ada ikut persekutuan juga? belum sih, saya karena lagi sakit kondisinya, jadi saya udah 2 tahun nggak pergi ke gereja. Oh, iya, iya. Iya, iya, iya. Biasanya gereja apa dulu? Gerejanya saya suka pergi ke itu tuh gereja mana aja, saya banyak tiap pagi tuh suka AOC tuh, ikut AOC, grup AOC doa pagi. Oh, iya. Iya. Nanti kita doain Saudara Stephen ya buat Cici Tunisia ya. Iya, Ada iya, yang mau Sisi. didoakan, Ci? Ya doain saya dah biar kakinya bisa cepet jalan dah. Oh, kaki sakit dah. Kaki saya diamputasi, jadinya jalannya sekarang masih pakai walker. Oh, iya, iya. Oke, oke. Oh, bersyukur Cici masih malam bisa bersekutu ya. Masih Iya, semangat Sisi. untuk ikut persekutuan Cepat doa. sembuh ya. Cepat sembuh. Iya, terima kasih, bisa terima kasih. ikut kebaktian. Kita kan gereja ada ring kan. Ya, Ada itu, ikut ada link. Nanti ikut pakai on minggu online. pagi bisa ikut kebaktian Dari YouTube, bukan dari YouTube. Iya. lewat ring YouTube-nya. Ya. Gereja Iya, kita iya, ada. oke. Tiap minggu jam 9. Tiap minggu ada. Kalau hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi. Iya, itu Wih. via Zoom begini. Jadi Sabtu. Kalau ada Iya. nomor HP Sabtu bisa pagi. kirim dia, bisa kirimin link. Iya. Ya kirimin link bisa. Bisa ikut ibadah YouTube pagi. Cici hari Minggu. Tunisia minta nomor HP-nya nanti kasih siapa? Sama Agustina ada ya? Susiu ada Iya, ya? iya, ada. Nanti minta sama Agustina. Nanti kita kirim linknya. Iya, iya. Ya. Iya, makasih banyak deh. Iya. Sama. Ini Semangat pakai ya, HP Ibu. ya? Pakai HP. Iya, pakai HP. Oh Iya. iya. Jadi nggak bisa lihat kita banyak orang ya. Bisa disorong-sorong gitu. Didorong-dorong. Bisa didorong-dorong. Didorong-dorong. Ketemu. Aku juga pakai HP. Kalau udah didorong-dorong kelihatan orang. Kalau pakai laptop banyak kelihatan ya. Iya. Kita Iya, semua pakai kelihatan. laptop. Nggak punya laptop sih. Baterainya. Nggak apa-apa pakai HP juga sudah bagus. Iya. Kita pakai HP kok. Jadi didorong-dorong aja dorong-dorong nanti kelihatan mukanya kita. Dorongnya Iya, jangan iya, dorong iya. sungguh, jatuh nanti. Iya, digeser-geser aja. Jangan Digeser-geser. sembunyi wajah itu. Oh, Iya, kami mainan di kita lihat laptop. Tadi nak sharing. Kalau lihat tadi panggil Mingki sharing. Iya, tampil wajah dong. karena tiduran.
Enggak apa-apa. Duduk-duduk boleh. Capek. Oke dah, ayo kita ini ada yang mau sharing lagi. Kalau enggak, contoh Steve mau Enggak mau lagi. doain Cetenisia, siapa lagi yang mau Maria Seng didoain? belum sharing Maria Seng. Ada Si Reni Erlin, nggak? si Erlin kok bisa ngomong siapa ulang tahunnya? Si Meyong memang ulang tahun gak dia? Si Erlin. Ya, Si kita Wibiyong punya ulang itu. tahun gak hari ini? Nggak Di tahu. catatan ada. Catatan kita ada. Iya, dia Memang Catatan ada ya? nggak tahu kita kan pakai pakai apa. KTP. Jadi dulu dia tahu ulang tahun ikut bulan 12. Nah, ini Iya. kalau KTP-nya kok bulan 10. Hari ini. Tapi Hari kalau ini. tahun lalu dia bulan 12 dia ulang tahun. Iya. Si Erlin lihat dari mana? Di itu Maria Seng yang bilang bukan dikirim. Oh, Maria Seng yang itu. Iya, Dikirim memang. itu. Kok Maria Seng ya Catatan. harus hati-hati suka salah ini ya. Di catatan kita, itu kan catatan kan aku KTP, ya. Contoh ini orang tua ini semua punya 2 tanggal lahir. 2 tanggal lahir. Kalau ditanya ngomong misalnya dia bilang bulan 12 tanggal 2. Itu yang dia bilang itu tanggalan Cina. Jadi tanggalan Cina itu bulan 12 itu belum tentu tiap tahun bulan 12. Berubah-berubah. Ulang tahunnya Jadi dipindah. di KTP kan ditulislah kita, misalnya kita catat 2 Desember. Padahal yang dia bilang itu tanggalan Cina. Nanti dia lihat tanggalan Cina 2 Desember itu bukan hari. Pokoknya lucu deh. Kadang-kadang kita ucapin nggak tahu, dia sendiri nggak tahu dia ulang tahun. Inilah kelemahan orang tua. Penanggalan kalender China masih beda ya dengan kita. Dengan yang masih Punya ya. 2 tanggal. Iya, jadi apa penanggalan Ya kalau udah ada yang sharing, contoh boleh tutup sudah. Silakan siapa yang mau doa, titip doa. Ada yang mau didoakan? Ayan, Sekaligus. titip doa. Ya, Halo. aku titip doa contoh. Bateraiku Mertuaku Oke. lagi lemah tubuh. Ayan terbalik. bateraiku mau. Kemarin lagi sesak lagi. Ian terbalik Ian. Iya, aku lagi cas. Iya. Mau habis baterai. No, Kayak mana ya? Apa mertua nih? Mertua, iya, biasa kan amannya Tony. Ya, Ian mau doa apa? Itu nah, Ama adikku Tongkiulan. Oh iya. Adik. Rudi jatuh naik motor. Rudi siapa? Maggie. Maggie, Oh, suaminya Maggie. Iya, katanya bengkak Debbie. kakinya. Debbie bilang aku sakit mah lagi ya 3 hari udah buka depot ya. Iya, Hui udah buka depot sakit. Akan buka. Makanya harusnya dia MC minggu ini ganti saya. Oh. Soalnya Hui suka bantu tesen contoh, jadi Oh, didoakan di tesen. Ya, Ayan doain apa? Tadi Rudi Prasena kakinya bengkak Ya. sebelah Iya. kanan ya. Kecelakaan motor ya. Motor. Iya. Iya, jatuh motor. Dia kecelakaan motor. Iya. Ada lagi? Siapa ya, lupa aku. Nah, Iya, Ahong. Ahong. Seminggu cuci darah 2 kali. Oh, Ahong ya. Acai. iya, puasa ya. Siapa lagi ya? Ya orang tua yang lemah tubuh seperti Eliakin bisa ya. Siapa lagi? Haiwa. Salim Jam. Nah, siapa lagi ya? Haiwa. Ya, Caiwa yang kita ikat. Siapa lagi? Ahong sudah. itu nah, Ya, itu aja, siapa Eli. itu? Ini ya. Nanti terlalu banyak contoh bingung ini. Iya.
Ya, orang tua-tua lansia lah. Tadi mertuanya itulah Maria Seng. Namanya Tony ya. Nah, sama Tony ya, sama Tony. Cakap Oke. contoh. Ada. Oke. Sudah? Kita doa ya. Ini bateraiku tinggal 1, tapi aku sambil dicas bisa aja. Mau habis. Oke. Ya, kita doa ya. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini kami sama-sama boleh bahas akan topik ini. Kami sungguh percaya bahwa apa yang sudah kami bahas ini boleh menjadi satu hal yang berguna di dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, kami boleh melihat bagaimana teladan daripada ayat-ayat Alkitab yang ada, yang sungguh boleh memberkati kami yang ada di GTI Balikpapan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan mereka, terima kasih Tuhan untuk semangat mereka, terima kasih Tuhan untuk ketaatan mereka. Mereka boleh tunjukkan di dalam kehidupan mereka. Walaupun ada begitu banyak keterbatasan secara fisik, kesehatan, kekuatan, tapi itu tidak mengurangi akan semangat mereka untuk boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teladan ini. Dan kami bersama-sama juga mendoakan untuk Ai, untuk Ai Tenesia yang selama 2 tahun ini mengalami sakit, sudah sharing tadi kakinya diamputasi, dan memohon anugerah Tuhan, biar Tuhan yang menolong supaya bisa jalan, mungkin dengan bantuan kaki yang patah dan sebagainya, biar itu boleh menjadi satu media yang Tuhan pakai supaya dia bisa kembali lagi pulih, bisa berjalan kembali, dan terlebih kerinduan untuk boleh ke gereja juga Tuhan yang menolong supaya AI boleh kembali ke gereja memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tony, untuk kesehatannya, biar Tuhan yang terus menjamah, biar Tuhan terus yang menolong supaya amannya Tony boleh mendapatkan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati kalau akan ke dokter dan juga mungkin akan mengkonsumsi obat-obatan, biar itu boleh menjadi satu media yang Tuhan pakai untuk boleh mendapatkan kesembuhan. Dan juga kami berdoa untuk Rudi Prasetya, kami mendapatkan kabar tadi siang atau tadi pagi mengalami kecelakaan motor dan agak sakit di bagian kaki dan juga agak sulit untuk berjalan. Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan, biar Tuhan yang menjamah kakinya, biar Tuhan menolong supaya Rudi Prasetya boleh cepat sembuh, tidak ada masalah yang berarti di kakinya, hingga dia boleh kembali lagi beraktivitas, bahkan terlebih dia boleh kembali melayani Tuhan, baik itu di Komisi Polri maupun di ibadah umum. Dan juga kami berdoa untuk si Ahwi selama beberapa hari ini dia sakit mah dan juga sakit dan tidak bisa buka depot. Kami juga memohon anugerah Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan akan sakit mah dari si Awi. Kalau si Awi akan ke dokter, akan dimintakan ke dokter, biar Tuhan yang memberikan kepada dokter hikmat kebijaksanaan, supaya ketika mereka memeriksa, mendiagnosa, boleh memeriksa dan mendiagnosa dengan benar, bahkan boleh memberikan obat yang tepat, sehingga si Awi boleh kembali mengalami kesembuhan, dan terlebih juga boleh melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan dia berada. Bahkan juga boleh bersama-sama dengan Komisi Usia Indah Kristen, boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk I Ahong yang selama atau setiap minggu ini harus ke rumah sakit untuk cuci darah. Tuhan berikanlah kekuatan, Tuhan berikanlah penghiburan, Tuhan berikanlah semangat supaya boleh terus menjalani akan apa yang harus dia jalani setiap minggunya. Biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan yang selalu memberikan semangat
supaya tengah-tengah pergumulan ini yang tentunya kami percaya bukan satu pergumulan yang ringan, pergumulan yang berat, tetapi tetap di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan tidak memberikan satu pergumulan yang melebihi daripada kekuatan daripada Yahweh, bahkan kita juga yang memberikan semangat. Jadi yang boleh menjalani akan apa yang harus dijalani rumah sakit, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para usia indah di dalam kelemahan tubuh, di dalam usia ini yang mungkin merasa kesepian dan lain sebagainya, untuk Liasen, untuk Salim, untuk Isaiwa, dan juga untuk rekan-rekan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka kesehatan selalu, Tuhan yang memberikan kepada mereka semangat di dalam mereka menjalani hari demi hari. Biarlah penyertaan Tuhan boleh selalu bersama dengan mereka. Juga untuk Abi, juga kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih untuk semangat yang boleh ya ditunjukkan, bahkan untuk teladan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk itu, dan kami berdoa juga untuk kesehatannya. Biar Tuhan yang memberkati, biar Tuhan yang menolong, biar Tuhan yang selalu menyertai. Berikan semangat terus kepada Abi, berikan kekuatan terus kepada Adi, bahkan juga untuk kesehatannya, biar Tuhan yang menolong, supaya kalau akan ke dokter atau mungkin akan melakukan terapi-terapi selanjutnya, biarlah Tuhan yang menyertai, penyertaan Tuhan boleh selalu dirasakan. Terima kasih Tuhan, dan terakhir Tuhan kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang lain yang dialami oleh para usia indah. Mungkin sulit untuk diucapkan, sulit untuk diutarakan, tapi sekali lagi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, bahkan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kehidupan dengan mereka. Untuk itu Tuhan, biarlah para ini boleh tetap semangat, boleh tetap merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami mengakhiri akan kelas pembinaan kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.